pada tanggal bulan Februari dari Kementerian Keuangan menyatakan terjadi restitusi efisiensi. Maka efisiensi itu berubahlah pada saat itu. Saya teruskan lagi. Pada tanggal 15 kami telah mendapat dana 15 miliar untuk pembangunan jembatan Priangan. Tanggal 15 itu diperintahkan kepada kami untuk melakukan pelelangan tanggal 16. Teman-teman Bina Marga melakukan perhitungan kembali, terutama UMR. Yang kedua, pajak restribusi. Yang ketiga, PS. Saya setuju dengan Bapak tadi itu kualitas dan kuantitas. Artinya kita menyamakan harga yang sesuai dengan pemerintah kabupaten, sehingga ini dapat tercapai kualitas dan kuantitas. Itu pun saya sampaikan hari ini, 15 miliar itu tidak full, Pak. Kalau menjadikan jembatan itu tambah lagi 5 miliar. Full desanya kita dapat gunting pita sana itu 20 miliar. Oke. Pada tanggal pada tanggal 1 Juni, ya kan, PUTR menyerahkan dokumen untuk dilelang kepada BLP. Nah, di BLP diajukan review lagi kepada kita pada tanggal ini yang saya sampaikan, Pak, pada tanggal 25 terus 28 kaji ulang secara administrasi. Nah, setelah administrasi tanggal 1 Agustus itu dilakukan perlelangan payung. Tanggal 10 September BST-nya yang Bapak cerita tadi sudah disampaikan kepada PU penetapan pemenang. Pemenangnya adalah PT ini. Ya. Setelah lakukan BST kepada kita BSP, maka KPA mereview, artinya sudah benarkah perusahaan yang menawari. Jujur hari ini kami sampaikan ketika ini dilakukan ditetapkan pemenang, kewajiban KPA untuk melakukan administrasi review. Apakah sudah benar penawaran ini? Ternyata ketika penawaran terdapat kejanggalan administrasi. Nah, kejanggalan administrasi dibawalah dirapatkan oleh KPA kepada Pokja Pemilihan. Disuratilah bahwa tidak ada kesepakatan. Pada tanggal 26 Jumat jam 18 sekian, Pokja menyampaikan ke saya bahwa tidak sepakat. Tadi malam saya baca seterusnya ada masalah legalitas daripada penambahan. Nah, oleh karena itu saya menerbitkan surat daripada mengundang dan menyidang Pokja maupun KPA atas ketidaksesuaian ini. Nah, saya undang jam 14 ini dan jam 1.30 kami juga sampai DPR. Bapak juga insyaallah akan kami sampaikan hal-hal seperti ini. Nah, jika pendapat ini salah, maka dua saja secara undang-undang. Melakukan evaluasi ulang atau tender gagal. Nah, kan itu. Nah, ini dalam kesempatan ini, PU bertanggung jawab. Kami tetap melakukan apa yang Bapak tuntut juga. Kami akan menyampaikan hal ini. Ya, kalau seandainya evaluasi, silakan evaluasi. Sampai dapat pemenang yang betul-betul. Saya tidak mau buka artinya apa kesalahan mereka di sini. Nah, tentang tahan menahan penjelasan Bapak itu oknum, jika ada, Pak, jika terbukti, termasuk saya sendiri pun, silakan. Artinya jatuhkan hukuman kepada saya. Tetapi jika saya tidak terbukti, maka kami juga diperbaiki. Jadi tidak ada niat kami, tidak ada kami saudara-saudara kami Jelai Hulu, bahkan saya pidato Oktober lalu juga di puskesmas itu. Bahwa ini harus selesai ini. Saya sendiri, Pak, diperintahkan Pak Martin untuk pidato di sini. Dan saya bertanggung jawab sepenuhnya. Jembatan Jelai Hulu ini setelah saya masuk ke sini, Pak, baru saya progreskan. Karena Pak Martin perintah saya, karena kau penanggung jawab jembatan, kau ahli jembatan, selama itu tidak jalan tahun 2018. Bahkan batal tender, bahkan yang terjadi sudah masuk, Pak, dari proses. Nah, hari ini kita sama-sama memutuskan. Kalaulah ini terjadi, artinya besok terjadi evaluasi ulang, silakan. Dan ini tidak boleh stop, Pak. Tidak ada satupun harus menyetop dari kegiatan
jembatan ini karena sudah termasuk dalam DPA. Kecuali tidak dalam DPA. Dan hari ini kita perjuangkan. Bapak dan saya berjuang. Ketika DPA ada di sini, kalau ada yang ngeyel-ngeyel, ada. Cuma ini Pak, ada 2 Pak. Bukan ini saja. Pawan 6 dan Jelai Hulu. 86 itu 18. Jelai Hulu itu 15 ditambah 12. 2 Pak. Semuanya seperti ini kasus. Jadi jujur hari ini saya juga sedih. Sebetulnya saya sana itu Desember butuh kita. Walaupun 5 miliar itu kurang. Mengapa 5 miliar kurang? Saya minta kepada perusahaan abutmen di situ, Pak. Cobalah ini bisa dijalani. Tapi sekarang kan kenyataannya belum dilaksanakan. Nah, kalaupun ini dilaksanakan setelah hasil penelitian tadi itu bawa kepada ahlinya, ternyata itu barang itu 2 yang saya minta. Evaluasi ulang dan tender gagal. Nah, uang ini tidak bergerak, Pak. 15 miliar itu bergerak. Bahkan saya pikir 2026 saya minta tambah 5 miliar untuk finishing selesai. Pasangan batu dan operate serta aspal. Nah ini jadi buah pemikiran kita. Saya juga merasakan kepedihan Bapak saat ini. Merasakan sesuatu. Tapi administrasi yang ini masih melewati. Saya sendiri mesti melewati itu. Suka tidak suka. Tetapi saya jamin bahwa pembangunan jembatan ini akan terlaksana. DPA-nya terlaksana. Tidak mungkin uang itu digeser kemana-mana. Nah, tentang proses pelelangan, saya jelaskan. Jika ada oknum yang penting seperti itu, silakan diproses. Proses ini proses tender, Pak. Kalau PL mungkin kita bisa terima. Proses tender. Apalagi ini sampai menyentuh 15 miliar. Nah, ini Pak. Saya ini akan sampaikan. Saya bersumpah. Saya akan sampaikan semua ini keputusan. Ketika saya dipanggil tanggal 1.30 ada undang. Sampai bahwa masyarakat suka tidak suka ini harus dikerjakan, harus terlaksana. Cuma dalam artinya administrasi tender clear, ya kan Pak? Ya. Saya kira bapak-bapak sekalian, kami tidak ada satu pun niat kami untuk menghalang. Pak, bapak cerita jembatan Ridi buat tadi. Saya ya Bapak. Saya menindakkan gereja itu yang betul. Saya bertunggu di situ. Jadi Pak Hedikus waktu itu masih camat itu. Pak Mokes lah tim kita. Saya bertanggung jawab tentang jembatan. Jembatan ini mudah kalau bekerjanya baik. Jelai Hulu ada sedikit problem Pak. Karena boringnya pada saat itu tidak menyentuh pada posisi tanah. Saya bilang, Pak Martin bilang, bisa kok selesaikan? Bisa Pak. Yang penting masuk sekitar 1 meter, 1 meter 70, pertimbangannya bisa stake down. Bahkan itu tidak ada satu pun, angkat tangan semua. 2022 dan 2023 saya laksanakan. Juga jalan Pak, karena Bapak tidak balik jalan. Adakah pembangunan jalan itu dari ujung atau dari pokok? Saya tantangan di pusat. Saya bilang minta bangun dari ujung. Dan hari ini juga mudah-mudahan saya bilang kalau desa mau ke mana. Saya korbankan jabatan saya. Tapi tidak apa-apa. Hari ini satu kata kunci, satu kenapa? Jelai Hulu tidak boleh tertahan jembatan kau. Tidak boleh dibaikan daripada artinya APBD-nya. Setuju tak Pak? Setuju. Nah, itu kata kuncinya. Tinggal proses. Tinggal proses. Saya sedikit buka. Ketika melakukan penawaran pusat, Bapak bilang bertanggung jawab cabang, legalitas standingnya siapa? Itu sedikit saya buka. Terus ada peralatan yang ditawarkan ketika kita mau full peralatan, kepalanya saja dikasihkan. Peserta tender. Jadi tidak ada menghalang. Hari ini tidak ada menghalang. Kita sudah beradat. Adat itu suci. Adat itu harus. Siapa yang tidak jujur itu kena. Karena saya tidak merasakan adat. Jujur. Saya sudah sampai 10 tahun sebagai penasihat agama. Kalau sudah adat kena, siapa yang tidak benar itu yang kena. Pasti hari ini. Benar tak Pak? Benar. Jadi silakan kita bersepakat. Pertama, jangan ada penggeseran terhadap pembangunan jembatan Priangan. Apapun risikonya.
Dan pembangunan Periangan harus kita tuntaskan. Dan ini akan kami sampaikan. Apalah artinya proses tidak jelas, kita pun Bapak tidak jelas. Macam tahun-tahun kemarin, begitu tiap pancak lari. Ya, kita nak mau tuh orang seperti itu, Pak. Tidak tahu. Selagi saya pemimpin sini tidak akan. Saya berjuang untuk Pelang, menggadaikan diri untuk Pelang kepada 157 perusahaan. Supaya kita lanjut. Saya orang sini. Saya turun nama kes. Ini berantem kes. Saya tahu jerih payah kita itu. Dulu kosong kita itu. Masyarakat kita sedih, Pak. Sampai berjuang di sana. Tapi Jelai Hulu sekarang hari ini saya sanggup dengan saudara-saudara saya. Berarti saudara-saudara saya di Jelai Hulu artinya care dengan saya. Jujur, saya tidak merasa terhina, Pak. Saya merasa bangga, merasa ada legend, ada sejarah bagi saya bahwa masyarakat Jelai Hulu perhatian besar sama saya. Itu. Jadi kita tidak usah berpanjang. Hari ini sepakat bahwa masyarakat Jelai Hulu minta pastikan tidak ada penggeseran. Ya, betul. Itu saja, jangan kita baca. Dan Jelai Hulu tetap dibangun. Kapan tuh? Paling lama deadline-nya 2026. Selesai semua. Bagaimana? Itu yang kita sepakati. Sekarang kalau kita berilustrasi bagaimana waktu tinggal 3 bulan, dia mau kerja. Itu poin-poin pertama. Saya kira tidak perlu banyak. Itu di tangan kepala dinas, tangan semua masyarakat, di tangan DPR, saya bawa ke DPR, tangan teman-teman. 2026 kita selesaikan. Tender kalau seandainya ekstrim mulai Januari atau Februari. Kan begitu. Kalau memang ekstrim, Pak ya. Karena waktu ini kan sudah berapa? Secara logikanya sudah termasuk. Pak, pengadaan rangka jembatan paling cepat 3 bulan. Karena ada 11 pemeriksaan. Trial assembly. Tes bau. Tes yang namanya kekuatan lentur. Galvanis. Tarik, tekan, impact. Ada 11, Pak. Jadi di sana dirakit dulu jembatan kita 60 itu. Baru di galvanis, baru dikirim ke sini, Pak. Pengukuran itu dilakukan oleh pabrik. Saya 90% membangun jembatan di Ketapang saya, Pak, sebagai instruktur. Terakhir saya Panglima. Saya 3 tahun 17 hari. Zaman Pak Marquez. Siapa yang nomboknya? Pak Cornelis. Jadi saya saksi sejarah. Jelai Hulu itu maka saya bangun dari ujung. Biarpun sedikit bangun dari ujung. Saya perintahkan kepada kontak-kontak, saya minta benar sampailah ke menara. Itu Pak. Saya bilang hari ini sama-sama kita berjuang. Tapi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Jelai Hulu. Tapi sayang dengan saya, cinta dengan saya. Mari kita berjuang. Dan insya Allah saya tetap sebelum buka itu tempat kerja saya akan bacakan kepada Bapak. Yang mana berjanji tadi juga, karena saya rapat DPR, rapat kerja ini saya bacakan. Yang paling utama minta izin kepada Bapak. Tetapi hari ini kita sepakat bahwa jembatan Periangan harus clear paling lama tahun berapa? Karena 15 miliar kan saya bilang tadi kan ada penambahan 5 miliar baru full design namanya, baru kita bisa berjalan. Walaupun rumah sekolah agak saya elak-elak sedikit, padahal dah diperintah pada saya Pak Martin untuk dipindahkan rumah sekolah. Saya ingat betul di lapangan beliau sedang pakai dan fotonya pun ada saya. Pak, sini untuk dipindah ke rumah sekolah. Jangan stekel mereka masuk terbang ke rumah sekolah. Saya ingat betul Pak kejadian-kejadian itu. Jadi saya mohon kalau kita sepakat hari ini, mari kita bersepakat. Tidak ada poin lain selain jembatan selain jalan itu, kita poin lain bahwa jembatan Periang itu harus selesai di 2026 paling lama. Mohon izin Pak, kita tidak bermaksud memotong perbincangan Bapak. Saya ingin menindaklanjut ya yang Bapak kata-kata berkaitan dengan pembangunan jembatan ini. Kami sudah melalui diskusi kami Pak, bahwa ada 2 opsi kemungkinan jembatan ini. Pertama, kami meminta tetap dilanjutkan proyek pelaksananya di tahun anggaran 2005 ini. Itu yang kami tuju. Kedua, kalaupun ini terjadi penggeseran di tahun anggaran 2006 dengan budget 15 miliar yang sudah ada ini tidak akan tergeser ke lain, ditambah artinya 5 miliar full. Maka akan ikuti kita. Dan itu paling lambat dilaksanakan bulan Januari Februari 2006.
Harus ada.